Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah wa ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kajian fikih kita hari ini membahas bab taharah, khususnya tentang bertaharah dengan bukan menggunakan air tapi menggunakan tanah. Ini memang sebuah ritual yang tidak masuk akal, karena seharusnya yang namanya bersuci, bertaharah, aslinya itu kan harusnya pakai air. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan telah kami turunkan dari langit air untuk menjadi media untuk bersuci. Memang Nabi dan para Rasul seluruhnya yang Allah utus itu diwajibkan untuk sholat, dan sebelum sholat mereka wajib bersuci dengan menggunakan air, entah itu wudhu, entah itu mandi janabah atau menghilangkan najis. Tapi khusus buat risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, di antara yang unik yang belum pernah diturunkan pada nabi-nabi sebelumnya adalah ketika Allah membolehkan bahwa untuk sebagai pengganti wudhu atau mandi janabah, bahkan menghilangkan najis, bisa dengan menggunakan tanah. Dari Abi Umamah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Ju'ilat al-ardu kulluha liya wa li ummati masjidan wa tahura." Sudah ditetapkan oleh Allah bahwa tanah secara keseluruhannya, permukaan bumi ini, bagiku dan bagi umatku menjadi dua fungsinya. Dia berfungsi sebagai masjid, sekaligus juga berfungsi sebagai media untuk bersuci. Sebagai masjid, jamaah sekalian, kalau boleh kita buat perbandingan, umatnya Nabi Musa, Bani Israel atau Yahudi, ada perintah sholat, tapi tidak boleh sholat di sembarang tempat, harus di tempat ibadah khusus. Begitu juga kaum Nasrani, kita bisa lihat bagaimana Maryam atau Nabi Zakaria, mereka itu kalau ibadah ada tempatnya khusus, namanya mihrab. Kalau tidak di mihrabnya itu tidak boleh, kalau tidak di tempat ibadahnya itu tidak boleh. Sedangkan untuk Nabi Muhammad, yang paling afdal memang di masjid, dan beberapa hal memang tidak harus di masjid, seperti i'tikaf harus di masjid. Tapi jamaah sekalian, sholat tidak harus di masjid. Di seluruh permukaan tanah itu boleh kita melaksanakan sholat. Ini tidak ada dalam agama yang dibawa para nabi dan rasul sebelumnya. Sama yang kedua yang sedang kita bicarakan, bahwa bersuci itu bisa saja tidak menggunakan air tapi menggunakan tanah. Dan kalau sudah sampai pada titik ini, kita sudah sampai pada wilayah ibadah itu sifatnya ritual. Sebab kalau secara logika, Pak, wudhu pakai air masih nyambung, Pak, bersih-bersih wajah gitu ya. Mandi pakai air itu masih masuk akal. Tapi kalau sudah sholat kok disuruh teplokin tanah ke muka, itu nggak masuk akal sama sekali, tidak logis, tidak nyambung. Tapi karena Allah memberi ruang itu, maka kemudian dia jadi syar'i juga. Hanya saja memang tentu ini sifatnya adalah dalam kondisi tidak ada air. Jadi tayamum di dalam Al-Quran itu dua kali Allah sebutkan. Yang pertama di dalam surat An-Nisa, yang kedua di dalam surat Al-Ma'idah, terulang. Yang di An-Nisa itu bunyinya begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Terulang hampir mirip kalimatnya di dalam Al-Maidah, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Dua kali. Dan teknis tayamum ini juga disebutkan, famsahu, maka usaplah dengan menggunakan tanah yang sudah belepotan, tangan yang sudah belepotan tanah, usapkan ke wajahmu dan ke kedua tanganmu. Maka tayamum itu disepakati para ulama cuman ada dua saja anggotanya, yaitu wajah dan kedua tangan, tanpa mengusap kepala, tanpa mengusap kaki. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu ada 4, wajah, tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala dan cuci kaki, ikut juga mata kakinya. Sedangkan tayamum posisinya adalah hanya mengusap wajah dan kedua tangan. Nah, jamaah sekalian, maka ketika ayat ini turun, orang-orang Yahudi pada cengar-cengir pada saat itu. Kenapa? Karena mereka melihat ini agama jadi-jadian, ini agama bohong-bohongan, ini agama asal-asalan. Kenapa? Ribuan tahun ke belakang bersama dengan para nabi dan rasul yang pernah diutus, belum pernah ada cerita Allah memerintahkan orang itu tayamum dengan menggunakan tanah, karena tidak logis, tidak masuk akal dan jadi bahan cemoohan orang-orang Yahudi. Tapi buat Nabi Muhammad SAW, pertama itu jadi ujian. Makanya agama Islam jadi bahan olok-olok, bahan ejekan orang Yahudi. Tapi sekaligus juga itu menjadi ya keringanan. Kalau nggak ada air, kita tetap bisa ya istilahnya sholat juga dan tetap bisa menghadap Allah dengan benar. Maka yang menarik adalah ketika Nabi mengatakan, fa'ainama adrakat rajulan min ummati as-salah fa'indahu masjidahu fa'indahu masjiduhu wa'indahu tahuruhu. Dimanapun umatku ini ketemu dengan waktu sholat, di mana saja dia sudah punya masjid dan dia sudah punya media untuk bersuci. Tidak ada cerita untuk tidak sholat. Nah, ini menarik jamaah sekalian. Hanya saja kita akan bahas tayamum ini secara lebih detail karena memang ini bukan sekedar mengganti wudhu ya, tetapi ada ketentuan-ketentuannya. Nah, kita akan mulai dari yang pertama, bahwa mayoritas ulama mengatakan bahwa tayamum itu tidak dibenarkan, tidak dibolehkan ketika air itu masih ada, masih ditemukan yang cukup untuk berwudu. Nah, poinnya di sini Pak, air yang cukup untuk berwudu. Berapa jumlah air yang cukup untuk berwudu? Pastinya setiap orang beda-beda. Ada yang 1 ember, ada yang 2 ember, ada yang 1 kolam dan seterusnya. Tapi ukuran cukup itu bukan berdasarkan kita. Cukup itu berdasarkan apa? Berdasarkan contoh wudhunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapakah jumlah air yang dibutuhkan oleh Nabi kita untuk berwudhu? Nah, ini dia Pak. Ini yang kita nggak kebayang. Kenapa? Karena kita selama ini membayangkan kalau wudhu itu pakai keran, airnya ngocor, atau kita pakai, ya di negeri kita kan banyak sumber air gitu ya. Sementara Nabi itu tinggal di Mekah, di Madinah yang air tidak tersedia dalam jumlah yang banyak Pak. Air itu sangat terbatas. Sehingga dalam beberapa hadis disebutkan, percaya nggak percaya nih Pak, ternyata untuk berwudu Nabi hanya membutuhkan air
cuma 1 mud saja. 1 mud. Mud itu dari bahasa Arab, Pak. Madda yamuddu. Madda yamuddu, mengulurkan kedua tangan. Orang itu, Pak, kalau berdoa mengulurkan kedua tangan begini. Ya Allah, aku minta kepadamu, gitu kan. Nah, mud itu ini, Pak. Bayangkan berapa jumlah air yang bisa ditampung oleh 2 telapak tangan kita ini, Pak. Segini. Ini sangat sedikit, sangat sedikit, tidak sampai 1 liter. Para ulama mengatakan 1 mud itu hanya 0,6-0,7 liter, setengah liter lebih, tapi nggak sampai 1 liter. Ya 2/3 lah gitu kira-kira. Ini segini, sedikit sekali, ya kan? Kalau 1 liter tuh 1000 cc, ya itu sekitar 600-700 mililiter atau cc. Kan nggak banyak. Nah, padahal orang yang paling sempurna wudhunya di dunia itu siapa? Ya Rasulullah. Orang yang paling sempurna wudhunya itu tidak lebih air yang dia gunakan hanya 2/3 liter. Kebayang bahwa ternyata penggunaan airnya itu sangat-sangat irit. Nah, maka kalau kita kembalikan ke tayamum, selama masih ada air dengan jumlah 2/3 liter itu, Pak, tayamum tidak dibenarkan. Tayamum tidak sah selama masih ada air. Kenapa? Karena Al-Quran menyebutkan falam tajidu ma'an, kamu tidak menemukan air. Nah, kalau kita di perjalanan di masa Rasulullah, kalau ayatnya kan kaitannya dengan perjalanan, Pak. Ya, kalau kita baca 2 ayat tadi, surat An-Nisa dan surat Al-Maidah, Allah menyebutkan kata-katanya tadi itu bunyinya adalah wa in kuntum mardo, kalau kamu sakit, aw ala safarin, atau kamu dalam keadaan safar. Tapi jamaah sekalian, setelah disebutkan atau datang di antara kalian dari tempat buang air atau menyentuh wanita, lalu ada kata-kata begini, Pak. Falam tajidu ma'an, dan kamu tidak mendapatkan air. Jadi jamaah sekalian, yang membolehkan tayamum itu bukan sakitnya, bukan safarnya, tapi ketiadaan airnya. Nah, di masa Rasulullah memang identik, Pak. Kalau orang musafir, otomatis air tidak ada di masa Nabi, karena menembus gurun itu nggak ada air, Pak. Kalaupun mereka bawa air dalam kirbah itu kantong terbuat dari kulit diisi air, itu cuma buat minum aja. Cebok saja, Pak, pakai batu itu, ya kan? Nah, untuk wudhu mereka pastinya tidak akan menggunakan air minum persediaan itu untuk wudhu, enggak. Nah, disitulah kemudian terjadi kasus falam tajidu ma'an. Otomatis orang kalau musafir dia tidak menemukan air. Tapi kalau kita bicara hari ini, atau enggak usah hari ini, di masa Nabi juga ada sekelompok sahabat bepergian tapi naik kapal laut, naik perahu lah begitu ya. Nah, mereka hanya membawa persediaan air terbatas buat minum karena kan berhari-hari. Lalu mereka mau tayamum juga nggak bisa, Pak, nggak ada air, cuman adanya air laut kan gitu ya. Lalu mereka berijtihad, kita wudhu pakai air asin aja, pakai air laut, bodoh, pokoknya kita istihad aja dulu. Nah, setelah mereka tiba di Madinah, bertemu dengan Nabi, mereka coba klarifikasi. Ya Rasul, wudhu pakai air asin, air laut itu gimana hukumnya? Nah, untungnya Nabi menjawab, al-bahru, ya, laut itu, at-tahuru ma'uhu, airnya itu mensucikan, boleh digunakan buat berwudhu, al-hillu maitatuhu, bahkan hewan yang memang habitatnya di dalam air laut itu, kalaupun dia mati jadi bangkai, bangkainya dihukumi halal. Wah, berarti mereka bahagia, airnya aman yang buat minum, lalu mereka berwudhu dengan air laut saja. Nah, selama di perjalanan ada air, ya pastinya mereka tidak tayamum, mereka berwudhu, dan air
Di tengah laut ya banyak banget gitu kan. Nah di zaman kita sekarang, saya mau tanya Pak, kalau kita bepergian ya naik kendaraan umum lah, naik bis, kereta, pesawat, saya tanya, air itu ada apa enggak? Ada. Ya berarti tidak boleh tayamum gitu kan. Tidak benar orang yang bepergian itu untuk tayamum selama air ada di depan mata. Nah gitu kan. Kan kita kalau bepergian bawa botol air minum, di pesawat dikasih air minum, di toilet ada air, di mana ada air. Selama ada air tidak ada tayamum. Nah, gitu. Nah, banyak orang yang mungkin karena tidak belajar ilmu fikih yang benar, tidak urut, dia baca Quran. Tuh kan orang musafir boleh tayamum. Ini namanya cocokologi. Ya, dicocok-cocokin aja gitu. Nah, orang musafir itu tidak boleh tayamum. Yang membolehkan tayamum adalah tidak adanya air. Falam tajidu ma'an. Atau, nah, di sini Pak. Sebagian ulama kemudian mengatakan bisa saja orang yang punya air tapi tayamum ketika dia tidak mungkin menggunakan air itu, mungkin karena dia sakit, mungkin karena airnya tidak terjangkau. Orang sakit Pak, di masa Nabi itu ada orang sakit. Dalam perjalanan dia punya air banyak, aman kalau dia mandi dan sebagainya, itu melewati wilayah-wilayah yang dia mampir gitu dan banyak air. Cuman masalahnya dia kecelakaan, entah ada peristiwa apa, longsor atau gimana, kepalanya keantuk batu besar, bonyok berdarah, pendarahan. Nah biar nggak celaka gitu ya, itu diikat kepalanya biar darahnya nggak keluar. Nah cuman masalahnya Pak, dia mimpi basah malamnya itu, sehingga mau sholat subuh dia bingung. Ya mimpi basah lagi, pengen mandi, kepalanya ada penyakitnya. Kalau nggak mandi, dosa, nggak bisa sholat subuh. Maka dia tanya sama teman-teman satu perjalanan, ini gimana ya saya? Mandi apa enggak? Mandi apa enggak? Nah teman-temannya bilang, mandi lah, gitu. Orang air banyak, ada air masalahnya, gitu kan. Nah kemudian dia buka, itu apa namanya, lilitan di kepalanya, ternyata darahnya masih keluar juga. Lalu dia mandi dan habis itu dia meninggal dunia. Berita itu sampai ke telinga Nabi dan Nabi mengatakan, siapa tuh teman-teman yang bilang suruh mandi, itu dia udah ngebunuh saudaranya sendiri. Harusnya tanya dulu, ya kan, tanya dulu kepada yang ngerti, jangan asal bikin fatwa semaunya, jangan cocokologi seenaknya. Itu sahabat loh Pak, sahabat hidup di zaman Nabi loh. Yang sotoy ada juga Pak, ternyata mereka sotoy banget gitu, nggak tahu hukum, tiba-tiba main fatwa-fatwa aja gitu kan. Kata Nabi, wallahi mereka itu adalah para pembunuh gitu. Terus harusnya gimana? Ya harusnya dia jangan mandi, harusnya dia tayamum aja gitu Pak. Jadi karena sakit, air ada sih ya, tapi tidak mungkin menggunakan air itu, nah itu dibolehkan, tidak mungkin ya. Tapi ketidakmungkinannya bukan tidak mau, bukan. Kan ada juga orang, ada sih air tapi males gitu, males tuh nggak bisa Pak, ya kan? Ke sesuatu yang kalau dia pakai air itu Pak, nyawanya terancam. Gitu. Misalnya nih, di tengah gurun pasir ada air, tapi ada sekawanan singa liar yang lagi pada minum di situ Pak. Di apa namanya? Di danau atau air lah, sumber air gitu kan, singa Pak lagi pada makan, lagi pada istirahat gitu kan, kongko-kongko mereka lagi ngobrol bagaimana gitu kan, ya ada singa. Ini Pak, kalau kita nekat mendekati air itu lalu kita wudhu baca doa, singanya juga baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Repot ini Pak urusannya gitu kan. Nah kalau itu urusannya dengan nyawa, kita tayamum. Soalnya singa dari tadi ditungguin kagak pergi-pergi juga gitu kan, enak banget dia di situ. Nah itu Pak, kalau ada resiko misalnya ada sih air tapi nyarinya jauh gitu, di dalam jurang Pak,
gitu. Kita lagi naik Gunung Rinjani, waduh nggak ada air nih. Ada lihat ke bawah, wah ada danau tuh gitu kan. Loncat sih bisa Pak, cuma meninggal masalahnya gitu kan. Atau turun menuruni tebing bisa, nggak bisa naik lagi, itu kan masalahnya. Nah, dalam kondisi yang mendapatkan air itu beresiko, resikonya sangat besar, nyawa taruhannya, maka boleh tayamum begitu. Nah, sedangkan kalau air masih ada, masih bisa digunakan dan sebagainya, halangan psikologis itu Pak yang kadang-kadang jadi hambatan. Orang kita Pak punya problem psikologis tuh gini. Misalnya ya, dia mau sholat di pesawat, ya kan? Secara psikologis gitu ya, kalau dia duduk di jendela, di pas nempel jendela, kalau dia mau ke WC Pak, ngelewatin 2 orang, Pak, isi Pak, numpang mau ke WC, itu hambatannya psikologis Pak, nggak enak gitu, nggak enak emang Pak, ngelewatin orang, ya kan, terus ke WC, di WC itu Pak, di toilet gitu, sebenarnya sangat bisa untuk berwudu, bisa banget Pak, jangan ngaku-ngaku susah, gitu, enggak, sebab kalau kita di pesawat dan perut kita kebelet Pak, kebelet nih, daripada buang di kursi kan mendingan buang di klosetnya pesawat, ya kan? Cebok aja bisa, apalagi cuman wudhu, kan sangat-sangat mudah, gitu kan? Nah, cuman hambatan psikologisnya itu gini, males gitu, males itu Pak masalahnya, ogah, sungkan, nah itu yang jadi hambatan. Sama Pak, sholat gitu juga, ya kan? Kalau kita lagi pulang kerja nih Pak, ya kan? Di tengah kemacetan Jakarta, banyak orang bilang, udahlah sholatnya ntar di rumah aja, di kodok, di jamak, apalah gitu. Padahal sekedar turun aja Pak, cari masjid, cari musola, atau berhenti di pom bensin, kan ada musola. Itu pada males gitu. Takutnya nanti kalau sholat di situ ntar pulang kelamaan, ntar bini nyap-nyap, minta cerai dan sebagainya gitu-gitu Pak. Alasannya tuh ada aja gitu. Intinya emang ogah sholat gitu sebenarnya kan. Itu hambatan psikologis gitu. Lalu dicari-cari alasan, Allah kan maha pemurah, Allah kan maha penyayang, gitu-gitu Pak. Sehingga aturan-aturan yang baku tuh sama dia dilanggar begitu aja karena emang ya nggak ngaji. Mungkin ngaji Pak, tapi waktu ngaji tuh ya nyender gitu Pak. Nggak apa-apa sih nyender Pak, asalkan dengerin ya. Ini ada yang nyender tuh merem gitu Pak, ya kan? Kalau cuma nyender doang nggak apa-apa Pak. Paling pahalanya kurang-kurang dikit kan bagi 2 sama tembok, ya kan? Baik, jemaah sekalian, para ulama mengatakan bahwa kalau masih ada air maka tayamum tidak berlaku. Sama yang kedua begini, tayamum itu kalau menurut mayoritas ulama memang dia pengganti dari wudhu, bahkan pengganti juga dari mandi janabah. Dalam artian tayamum itu mengangkat hadas. Orang yang sedang berhadas kecil atau besar, harusnya dia wudhu, harusnya dia mandi, nggak ada air, maka dengan dia tayamum hadasnya terangkat. Ini mayoritas ulama. Tapi yang unik adalah mazhab Asy-Syafi'i. Mazhab Asy-Syafi'i, kita nih di Indonesia Pak, rata-rata mazhabnya Syafi'i, pandangannya nggak seperti itu. Tayamum itu sama sekali tidak mengangkat hadas. Tayamum tidak mengangkat hadas. Hadas itu hanya bisa diangkat dengan air, yaitu dengan berwudu atau mandi janabah. Tayamum karena sifatnya darurat, dia itu sekedar membolehkan sholat. Jadi gini Pak, syarat sahnya sholat, orang harus suci dari hadas kecil, hadas besar. Untuk itu, hadasnya harus diangkat dengan berwudu atau mandi janabah. Tapi, wudu mandi janabah nggak bisa dilakukan karena nggak ada air, maka tayamumlah dia. Nah, tayamum ini fungsinya bukan mengangkat hadas, sekedar membolehkan sholat. Nah, masalahnya adalah sholat yang dibolehkan dengan tayamum itu hanya sekali saja. Dalam satu waktu, misalnya kita zuhur nih Pak. Ini kalau kita mau sholat zuhur, nggak ada air, emang kita boleh tayamum. Tapi bolehnya sekedar membolehkan sholat zuhur doang. Nanti kalau kita masuk waktu asar, air juga belum ada dan kita mau sholat,
maka kita tetap harus tayamum lagi. Maghrib tayamum lagi, isya tayamum lagi. Kenapa? Dalam pandangan mazhab Syafi'i, tayamum itu sekedar membolehkan satu waktu sholat saja. Begitu udah ganti waktu sholat yang lain dan kondisinya masih sama, belum ada air, tayamum lagi, tayamum lagi, tayamum lagi. Nah, beda dengan mayoritas atau jumhur ulama yang menyamakan saja derajatnya tayamum dengan wudhu. Pokoknya kalau nggak ada air, ya udah tayamum, selesai. Nah, nanti kalau belum batal, udah masuk waktu sholat yang lain, ya tinggal sholat aja, nggak usah tayamum lagi. Gitu. Nah, maka disitulah nanti letak persimpangannya, khilafiyahnya antara mazhab Syafi'i dengan di luar mazhab Asy-Syafi'i, yaitu Syafi'i hanya membolehkan tayamum sekali saja. Nah, masih dalam rangkaian mazhab Syafi'i, karena tayamum itu tidak mengangkat hadas, hanya membolehkan sekali sholat, maka tayamum itu belum sah, belum boleh dilakukan ketika waktu sholatnya pun belum datang. Jadi gini Pak, ini kita tadi ini misalnya sholat zuhur ya, nggak ada air lah gitu. Nah itu nggak boleh Pak, setengah 12 kita tayamum tuh nggak bisa. Kenapa? Karena tayamum itu tidak mengangkat hadas. Kita harus masuk dulu waktu zuhur. Nah, setelah masuk waktu zuhur harus cari air dulu, usahakan dulu, baru kalau nggak ada terpaksanya tayamum. Bahkan yang lebih utama di dalam mazhab Syafi'i ya, mengatakan bahwa lebih afdol kita itu menunda sholat saja demi untuk bisa mendapatkan air, ya. Dan kalau sudah nggak ketemu juga pada akhirnya, barulah tayamum dan sholat di akhir waktu. Tidak dianjurkan untuk sholat di awal waktu kalau cuma tayamum. Nah begitu Pak. Kan waktu sholat itu panjang. Zuhur itu 3 jam lah sampai asar. Asar itu kurang lebih sekitar 3 jam sampai maghrib. Maghrib memang pendek lah, 1 jam kira-kira, tapi isya itu kan berapa jam sampai subuh gitu kan. Nah sepanjang waktu itu kalau memang tidak ada air, yang lebih utama bukan sholat di awal waktu dengan tayamum, tidak, tapi sholat itu yang lebih utama adalah dengan air. Kalau airnya nggak ada, sholatnya mundur aja. Usahakan dulu untuk mencari air. Tayamum itu sholat itu lebih utama kalau bertayamum justru di bagian akhir dari waktu setelah kita benar-benar melakukan usaha untuk mencari air. Nah sebenarnya ini bukan hanya mazhab Syafi'i ya, tapi Maliki gitu juga, Hambali gitu juga. Yang agak beda itu justru pandangan mazhab Hanafi. Yang tadi menyamakan gitu ya, menyamakan itu Hanafi. Kata Hanafi, ente mau wudhu nggak ada air ya tayamum aja. Kalau udah tayamum berarti hadas Anda sudah terangkat. Persis plok ketiplok wudhu dengan tayamum. Cuman bedanya tayamum kalau sudah ada air, gitu kan? Kalau tidak ada air, kalau ada air tidak boleh tayamum sama. Nah, tapi kalau tidak ada air, Anda tayamum seperti 100% wudhu. Apa yang boleh dilakukan dengan berwudhu, maka dengan tayamum pun boleh. Karena dalam mazhab Hanafi itu adalah sesuatu yang mutlak gitu. Nah jamaah sekalian, sekarang kita bicara tentang teknisnya, bagaimana caranya bertayamum itu sendiri. Tadi di awal disebutkan bahwa Nabi SAW itu bertayamum dengan menepuk ya tangannya ke tanah ya, dan kemudian mengusapkannya ke wajah dan ke tangan. Kalau yang namanya wajah, ya wajah gitu Pak, sama dengan wudhu. Apa batasannya dari anak telinga kanan ke anak telinga kiri, itu lebarnya wajah. Terus kalau tingginya dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke bagian bawah dari dagu, ya. Nah itu yang harus dengan tangan ini diusap gitu. Sama bedanya adalah kalau wudhu itu wajibnya sekali, sunnahnya 3 kali kan.
Nah kalau tayamum tidak ada sunnah 3 kali. Orang darurat 3 kali gimana? Pakai tanah lagi, tercemong-cemong gitu Pak urusannya. Jadi kalau yang namanya tayamum ya tanah itu sekali saja, tidak 2 kali, apalagi 3 kali. Sekali saja wajah. Nah yang jadi masalah adalah tangan. Kalau kita lihat di dalam ayat Qur'annya, Allah memang tidak menyebut batasnya sampai siku. Cuman wamsahu biru'usikum wa aidikum, gitu aja. Usaplah wajahmu dan kedua tanganmu. Nah oleh karena itu nanti para ulama jadi agak gampang batasannya apa. Ya, bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri itu punya 2 pendapat. Ya, ada pendapat yang mengatakan di kaul yang lama, ya kaul qadim dengan kaul jadid. Beliau mengatakan kalau kaul yang pernah dia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tangan karena nggak disebut sampai siku, berarti sampai pergelangan saja. Jadi cukup sini gitu, udah, gitu kan. Beliau pernah berpendapat seperti itu. Dan pernah juga punya pendapat yang tangan itu sampai siku, gitu. Nah kalau dilihat secara urut-urutan di dalam mazhab Syafi'i, tangan yang sampai siku itu kalau Imam Asy-Syafi'inya sendiri itu mengatakan yang sampai siku itu duluan. Beliau mengatakan dulu awalnya sampai siku, tapi kemudian beliau meralat hanya sampai ke pergelangan tangan saja. Tapi ternyata setelah dicek ulang oleh para ulama di kalangan mazhab Syafi'i, yang lebih kuat pendapat dari 2 pendapat itu justru yang sampai sini. Nah maka kita umat Islam di Indonesia diajarin cara tayamum dalam versi mazhab Syafi'i itu sampai sini, sampai sini. Walaupun cuma sekali saja, tidak 2 kali atau 3 kali. Afdolnya sekali. Dan kalau 2 kali 3 kali malah tidak afdol gitu, sampai sini. Nah tinggal yang jadi masalah begini, waktu nepuk tangan ke tanah, ya kan, ini nepuknya sekali apa 2 kali. Nah ini juga terjadi perbedaan pendapat juga. Sebagian ulama ya Hanafi dan Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam pendapat yang kaul jadidnya itu mengatakan 2 tepukan. 2 tepukan berarti tepuk sekali untuk wajah, tepuk sekali untuk tangan. Jadi antara wajah dengan tangan berarti barbataini, 2 kali tepukan. Nah, tetapi ada juga pendapat yang mengatakan kayak mazhab Hambali gitu ya, atau Maliki, mengatakan bahwa 1 aja tepukannya. Jadi sekali tepuk wajah dan nggak usah tepuk lagi, langsung tangan. Gitu, langsung tangan. Nah itu pendapat mazhab Hambali. Kalau kita mazhab Syafi'i itu 2 kali tepukan dan tangannya sampai ke siku. Nah, oleh karena itu maka memang ada sedikit perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang teknisnya. Kemudian yang menarik juga adalah bahwa tayamum itu ada yang membatalkan. Jadi kalau orang sudah tayamum, terjadi hal-hal tertentu, tayamumnya bisa batal. Ya pastinya segala yang membatalkan wudhu otomatis membatalkan tayamum gitu kan. Tapi ada tambahannya, yaitu bila ditemukan air. Kita udah tayamum nih Pak, ya kan, siap-siap mau sholat, tiba-tiba hujan, tiba-tiba air keluar. Nah maka apa yang sudah kita tayamumin barusan, itu otomatis gugur. Kita wajib untuk berwudu gitu. Bahkan kalau kata para ulama, ketika kita lagi sholat pun, ya sholatnya awalnya nggak ada air, ya kan, nggak ditemukan air, ya sudahlah kalau gitu kita tayamum, lalu sholat. Di tengah-tengah sholat tiba-tiba turun hujan. Nah itu Pak, sholatnya otomatis batal. Nah keluar wudu,
lalu kemudian sholatnya diulang dari awal lagi. Beda nanti kasusnya kalau sholatnya udah selesai. Jadi waktu tadi mau sholat emang nggak ada air, lalu tayamum, lalu sholat udah selesai, tapi waktunya masih ada, tiba-tiba turun hujan. Itu apa harus diulangi apa enggak? Para ulama mengatakan ya karena sholatnya udah dikerjakan, kewajibannya sudah gugur. Kalaupun dia mau wudhu dan mengulangi lagi sholatnya, boleh, tapi tidak harus gitu. Jadi ini filosofinya begini Pak, kayak kasus kejadian orang udah sholat jamak takdim, tapi dia udah sampai juga pas waktu yang kedua. Saya pernah ngalamin gitu Pak, zaman-zaman tol Jakarta Bandung itu masih lagi dibangun buat kereta WUS dan juga untuk yang LRT itu Pak, itu kan macetnya luar biasa. Jakarta Bandung bisa 6 jam itu Pak, di situ daerah situ kan. Ceritanya saya dari Bandung mau pulang ke Jakarta dan masuk waktu zuhur itu di arah ke Jakarta. Maka saya berhenti sholat di salah satu masjid di rest area itu, karena memang bisa jamak ya, saya jamaklah zuhur dengan asar di waktu zuhur. Jadi 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Dengan asumsi nanti sampai Jakarta pasti udah lewat maghrib nih. Jadi mendingan sholat asar dulu aja sekalian di jamak takdim. Ternyata entah bagaimana ceritanya, hari itu jalanan sepi banget. Dan mobil saya meluncur masuk Jakarta belum asar Pak. Baru 2:30 masuk Jakarta, baru 2:30 sampai rumah baru kedengeran suara azan asar. Nah pertanyaannya, sholat asar enggak? Sholat asar enggak Pak? Ya kalau mau sholat sih boleh, kalau enggak apa-apa juga, orang udah gitu, udah sholat tadinya, sama dengan tayamum gitu Pak, ya kan, kita udah sholat ya kan, walaupun cuma dengan tayamum sholat udah selesai. Nah barulah turun hujan, sholat lagi enggak? Ya kalau mau sholat lagi mah bisa-bisa aja, tapi enggak sholat juga enggak apa-apa. Yang jadi masalah lagi sholat turun hujan, itu Pak sholatnya batal karena tayamumnya batal, maka ulangi lagi sholatnya dengan berwudu, apalagi belum sholat. Nah gitu. Oleh karena itu tayamum batal begitu ada air, atau yang kalau kasus tadi ada halangan dengan air, penghalangnya hilang gitu Pak. Tadi mau wudhu di sumber mata air, yang tadi singa pada ngumpul, singanya pergi gitu kan. Nah kita udah tayamum nih, lagi mau sholat, lihat singanya pada pergi no. Nah kita nggak bisa nih Pak sholat dengan hanya mengandalkan tayamum. Kenapa? Karena penghalangnya sudah tidak ada lagi. Nah oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, ketentuan-ketentuan yang detail terkait dengan tayamum itu penting gitu ya, agar jangan sampai kita dianggap nggak nolak gara-gara salah dalam memenuhi syarat sahnya sholat, yaitu suci dari hadas. Baik jamaah sekalian, ada waktu sekitar 5 menit, mungkin saya akan berikan kesempatan kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, ada pertanyaan? Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, saya mengikuti beberapa kajian tentang Muharram termasuk wudhu. Jadi ada satu kajian yang membahas tentang wudhu. Kalau kita sudah mandi nggak perlu wudhu, karena konsep mandi selain menghilangkan hadas kecil dan besar. Nah, selain kajian yang lain itu membahas juga tentang wudhu. Kalau dia sudah mandi dari sholat wajib berwudhu. Jadi ada 2 versi. Nah kalau menurut Ustaz, bagusnya atau pasnya yang mana saja dari 2? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya begini, orang walaupun sudah suci dari hadas, tapi kalau dia mau berwudhu lagi kan tidak terlarang, bahkan dia dapat pahala, ya kan. Maka kalau ada orang sudah mandi janabah, walaupun dia
nggak usah wudhu lagi juga nggak apa-apa, langsung sholat aja, ya memang benar. Tapi seandainya dia wudhu lagi, pahalanya double-double, gitu kan. Tapi ada juga yang mengatakan begini, enggak, dia mesti wudhu. Kenapa? Karena waktu dia lagi mandi, kan dia batal. Orang dia pegang-pegang kemaluannya sendiri, gitu ya kan. Nah maka jalan tengahnya adalah mandinya jangan pegang-pegang, gitu. Ya, emang bisa mandi nggak pegang-pegang? Bisa. Mandinya double. Pertama Pak, mandi beneran dulu, pakai sabun, pakai sampo dan sebagainya, pegang-pegang nggak apa-apa. Udah bersih semua, nah baru mandi janabahnya. Mandi janabahnya ya tetap pakai air, disiram. Cuman pas bagian kemaluan, nyentuhnya nggak pakai ini, nggak pakai telapak tangan, ya. Nyentuhnya pakai bagian yang kayak sini atau apa, nggak apa-apa. Atau mungkin pakai, ada orang kan kalau mandi pakai apa, spon, pakai kain, pakai apa, terserah lah. Asal jangan cutter, jangan garpu, jangan apa gitu kan. Nah sehingga ketika dia mandi dia tidak batal. Masalahnya kan kadang-kadang gini Pak, orang mandi ya kan, dia lupa, dia pegang-pegang, atau dia kencing, atau dia kentut, atau dia apa, yang mungkin hadas besarnya sudah terangkat dan hadas kecil sudah terangkat, tapi dia melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah gitu. Nah seandainya dia bisa menjaga mandinya tidak membatalkan wudhu, ya kan, sebenarnya dia sudah boleh untuk melakukannya, walaupun kalau dia mau berwudhu lagi, silahkan, itu akan lebih utama. Karena ada juga sebagian ulama yang bilang begini, kalau mandi telanjang bulat boleh, tapi kalau wudhu nggak boleh telanjang bulat, gitu ya. Saya sih mengatakan ya, karena kan dia wudhunya di tempat umum, ya kan. Boleh nggak wudhu sambil telanjang bulat? Tergantung. Kalau wudhunya di kamar mandi nggak apa-apa. Nah kalau wudhunya di masjid telanjang bulat, kan orang tanya, obat lama nggak dimakan gitu kan, telanjang bulat gitu. Nah sebenarnya sih kalau dia sambil mandi, niatnya adalah mengangkat hadas besar, benar, otomatis hadas kecilnya sudah tercover. Selama dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhunya, ya maka dia langsung sholat pun tidak perlu wudhu lagi. Tapi nggak boleh Pak ya, habis mandi langsung sholat itu nggak boleh. Kenapa? Dia pakai baju dulu, karena kan panjang. Gitu. Dia pakai nutup aurat dan sebagainya, langsung sholat. Nah setelah sudah semua, silakan. Jadi memang kadang-kadang detil-detil itu ya, para guru, para ustadz itu kadang-kadang itu tadi bener ya. Jadi harus di cross check, disilang gitu, biar maksudnya begini mungkin. Jadi pendengaran kita atau pemasukan kita itu kadang-kadang harus kayak gini, didialogin, didiskusikan gitu ya. Baik, ada lagi Pak, silakan. Ya, silakan. Terima kasih. Ustaz, izin bertanya terkait kalau kita benar-benar seperti haji, kan bisa seharian untuk kita, dan di sana kita tidak perlu mengambil atau bertahan ataupun untuk mengambil air. Di kalau berwudhu di sana menggunakan di toilet besar, dan kemudian kapasitas air di pesawat itu kita kan tidak tahu masih bisa. Apakah kita memang menggunakan air berwudhu, atau kita menggunakan sedotan dia pakai sedotan, apakah kemudian di pesawat itu diganti dengan air terus? Nah kita lihat ada kapasitas air yang dari toilet seperti itu. Terima kasih. Ya, jadi gini Pak, yang pertama kalau kita ngomongin tadi wudhu ya memang kita nggak tahu sih berapa liter gitu ya. Memang kalau wudhunya gaya Indonesia Pak, insya Allah nggak cukup, ya kan, karena wudhunya harus gitu kan. Keran-keran wudhu kita tuh Pak, beda tuh dengan keran di pesawat. Kalau keran di pesawat, Bapak pencet, mati, pencet lagi, mati gitu kan. Kalau kita kan nggak, buka, terus gitu kan. Kalau keran pesawat modelnya kayak gitu Pak, itu pesawat sambil terbang sambil netes Pak, tes gitu. Kenapa? Karena cara menggunakan airnya rada-rada kayak gitulah ya. Nah, tapi kalau dengan kayak
wudhunya Rasulullah yang hanya segini, Pak. Ya, saya yakin sih bisa gitu. Tapi sebelum sampai ke situ, Pak, kemarin saya umroh dan saya tidak sholat di pesawat. Kenapa? Karena emang nggak perlu. Saya nggak perlu sholat di pesawat. Saya terbang tuh jam setengah 12 dan sampai di Madinah naik Garuda itu jam 5 sore. Setengah 12 siang terbang dari Jakarta sampai sana jam 5 sore. Cepat banget, Pak. Berapa jam dia? Sebenarnya sih 9 jam juga. Cuman kan mataharinya di sana tuh telat, ya kan? Jadi saya mendarat di Madinah jam 5 sore, Pak. Maghribnya jam 7. Jadi sholat zuhur dan sholat asar tidak perlu dikerjakan di pesawat. Kenapa? Ribet. Nah, yang penting udah sampai di Madinah, masih ada waktu asar. Udah begitu turun, periksa imigrasi, ya kan? Di depan airport tuh ada masjid gede banget di Madinah itu. Sholatlah 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, jamak akhir. Pulangnya gitu juga, Pak. Saya pulang itu sampai Jakarta jam 3 sore. Ya udah, sholat zuhur, sholat asar memang di Cengkareng, gitu, ya kan? Subuhnya yang agak susah. Nah, berarti subuhnya gimana? Subuhnya kalau kita tadi naik Saudi Pak ya, punya Arab ya, kita disuruh wudhu, Pak, sama pramugari. Salat, wudhu hina, dia bilang gitu. Wudhunya di sini. Yang nyuruh awak pesawat. Nah, masa kita bilang cukup nggak airnya? Udah lu nggak usah ngomong banyak, wudhu sini, gitu, Pak. Kita aja yang sok kepo gitu kan, cukup nggak airnya, gitu kan? Ya kalau kata orang kru pesawatnya, wudhu sini, gitu. Salat di sini, wudhu di situ, gitu. Wudhu lah kita. Kan kerannya itu, Pak, otomatis pencet dikit keluar dia mati, pencet dikit keluar mati, akhirnya cukup. Nah, tapi kalau misalnya ada yang udah kita pakai semprotan aja, boleh juga, ya kan? Semprotan asal punya semprotannya gitu kan. Tapi semprotan itu emang irit banget, jauh lebih irit pakai semprotan gitu kan. Asal jangan belepetan aja gitu, nyemprot gak kena muka orang, itu kan ngeselin gitu ya. Nah, itu harus tahu aja. Sama pegang ya lap atau handuk atau tisu lah biar nggak belepetan kemana-mana. Tapi memang problemnya adalah begini, sholat di pesawat itu yang sebenarnya harus dihindari. Kenapa? Karena terlalu banyak syarat dan rukun yang tidak bisa terpenuhi. Pertama, masalah kiblat. Kan kiblatnya nggak menghadap Ka'bah. Padahal kalau kita sholat geser dikit aja, batal sholat kita. Nah, ini dari awal pulang umroh, Pak, dari Jeddah ke Jakarta, mau ngadep kiblat yang mana? Mau nangkring di atas jok pesawat ngadep ke belakang? Nggak mungkin. Sholatnya di kursi, ngadep mana? Ngadep Cengkareng, bukan ngadep Ka'bah. Sholat model apaan ngadep Cengkareng? Nggak bisa. Quran mengatakan fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Harus menghadap Masjidil Haram. Itu ayat Quran gitu, jangan dilawan gitu, jangan bilang Nabi pernah sholat di atas ontak, ya itu kan sholat sunnah, bukan sholat fardu gitu ya. Nah, kalau kita naik pesawat selain Saudi memang agak bermasalah. Kenapa? Karena nggak ada tempat untuk berdiri rukuk sujud dan menghadap kiblat. Naik pesawatnya pesawat yang lain gitu tuh agak susah ya, kecuali kalau kita mau numpang-numpang, Bang, dikit sini geser, saya mau sholat di sebelah sini, bisa menghadap ke arah ke belakang gitu ya. Nah, kalau Saudi memang menyediakan ruangan khusus yang ada kompasnya dan memang bisa buat ya 5-6 orang tuh bisa lah menghadap kiblat, berdiri, rukuk, i'tidal, sujud semuanya. Nah, maka kalau emang itu semua terpenuhi, it's okay, nggak ada masalah. Terus gimana dong kalau kita nggak naik Saudi? Apakah kita nggak usah sholat? Nah, ini dia. Sholat juga, cuman sholatnya tuh sholat-sholatan gitu, bukan sholat yang sudah menggugurkan kewajiban. Sholatnya kalau kata para ulama disebut dengan istilah lihurmatil wakti, sekedar menghormati waktu. Nanti begitu kita udah sampai, kita tetap harus wajib untuk mengulanginya lagi karena yang tadi kagak aci gitu. Tapi tetap harus dikerjain, sekedar menghormati waktunya. Bukan apa-apa kalau pesawat itu nyungsep gitu, Pak, itu catatan amal kita udah sholat gitu, walaupun sholat sebisa-bisanya gitu kan. Tapi untuk kesempurnaan sholatnya itu ulangi lagi
dengan berwudu, menghadap kiblat, berdiri rukuk sujud yang benar sesuai dengan ketentuan sholat fardu itu sendiri. Ada lagi Pak? Atau udah cukup? Ya silakan. Waalaikumsalam. Saya pernah mendengar kajian ketika membahas tulisan tangan, si Ustaz membahas arahnya harus dari tangan ke bawah. Jadi kayak kita menyimpul dan teguh. Tapi kita sedang mau dari situ ke bawah. Memang sesudah itu ada tetap harus arahnya begini atau harus posisikan. Kalau Nabi sih tidak menyebutkan dari ujung sini ke ujung sini, dari ujung sini ke sini. Bahkan kalau menurut ayat Qur'annya Pak ya, disebutkan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Nah, kalau dibilang ila berarti dari sini ke sini gitu kan. Nah, kalau air itu kan ngalirnya ke bawah. Maka dia bilang gini, ini air ini dulu, nah baru ke sini gitu kan, karena jalurnya ila. Tapi itu kan kalau artinya ila adalah ke. Menurut para ulama, ila itu maksudnya bukan ke, tapi sekalian juga. Nah kalau sekalian juga berarti nggak apa-apa mau dari sini atau dari sini. Kalau saya, ini keren Pak, emang dari sini Pak, tapi terus ke sini, tapi ke bawah. Karena kalau ke atas begini ribet Pak, gitu. Kerannya harus tinggi kan, karena kalau begini gitu. Nah keran itu di bawah kita, ya kita dari sini ya ke bawah aja terus, kan ila juga, ya kan? Mungkin para ulama di masa lalu kan nggak ada keran, jadi dituangin. Kalau tuangin kan gini dulu nih, biar airnya ke siku, sama dia begini, gitu kan? Nah itu teknis lah Pak. Yang penting basah semua, intinya gitu. Nah kalau kita di kolom kita celupin aja gitu selesai juga kan, nggak ada masalah. Tidak harus yang sifatnya itu dari sini harus ngalir ke bawah gitu. Tapi kalau dari ujung tangan ke siku, iya airnya ke sini. Maka kalau misalnya di sini kita tarik ke atas juga apa, narik ke atas gini kan boleh, tarik ke atas boleh, nggak harus ke bawah gitu. Walaupun memang sebagian ulama tadi ada yang mengajarkan apa namanya, yang paling bagusnya dituang terus dia begini, jadi ke bawah gitu kan, dengan sendirinya dengan gravitasi gitu. Tapi kan nggak salah kalau ada keran lalu kita ke bawahin aja begitu kan, dua-duanya sah gitu. Tidak dikatakan kalau arahnya nggak begitu jadi enggak juga, cuman mana yang lebih enaknya dari masing-masing ulama saja mengarahkan. Malah kalau di dalam mazhab Maliki itu ada kewajiban harus digosok-gosok sampai masuk ke pori-pori. Di kita itu tidak wajib, itu fadilah saja, keutamaan, tidak harus masuk. Kalau kata Maliki, namanya cuci itu Pak, nggak cuma dilewatin air doang, harus diucek-ucek. Gitu. Kayak kita nyuci baju Pak, kan baju kalau dibawa keran cuma begini doang, enggak. Baju bawa keran diucek-ucek. Gitu. Berarti tangan tuh diucek-ucek gitu kan. Nah di kita ucek-ucek itu tidak menjadi keharusan. Cukup barangkali sampai di sini, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.